Jumat tuh ada qobliyahnya, saudara. Jangan sampai nih teman-teman majelis nih, sholat nih di masjid nih, qobliyah nih rada nyangkut ini. Kita harus pahamin ya, qobliyah Jumat khususnya. Ini saya sebelumnya harus terangin dulu. Kalau khotib udah naik mimbar, nih rumusnya nih, hidup. Kalau khotib sudah naik mimbar, tidak boleh sholat, haram. Kalau khotib sudah naik mimbar walaupun belum khutbah. Kalau khotib sudah naik mimbar walaupun belum khutbah, artinya kan abis naik itu biasanya duduk adzan, itu namanya udah naik mimbar. Udah naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, maka bagi orang yang ada di dalam masjid, bagi orang yang ada di dalam masjid, tidak boleh mengerjakan sholat apa saja. Haram. Bagi orang yang sudah ada di masjid dari tadi di tidak boleh mengerjakan sholat apa aja, termasuk sholat qobliyah Jumat. Itu rumusnya nih. Namun bagi orang yang baru datang ketika khotib sudah naik mimbar, baru datang, baru apa sebabnya ketiduran, apa sebabnya warungnya tadinya laris banget jadi rada telat juga ke masjid, atau emang sebabnya sengaja karena rumahnya dekat, ditegur sama bini, Jumat khotibnya aja belum datang, begitu kan gue tahu lewat rumah gue, begitu maka telat. Ini macam-macam. Karena dia udah khutbah tuh khotib, atau udah duduk, atau udah khutbah, kita baru datang, ini masih disuruh sholat qobliyah Jumat. Dari keterangan inilah yang kemudian pada pemakaiannya keliru. Ini rumus ini nih, jangan ditinggal. Bagi orang yang sudah dari tadi di masjid, haram mengerjakan sholat apa saja, termasuk qobliyah Jumat. Namun bagi orang yang baru datang ketika khotib sedang khutbah, maka dia masih disuruh untuk mengerjakan sholat qobliyah Jumat. Sebab qobliyah Jumat sunnah rawatib muakkad, rawatib muakkad, qobliyah Jumat. Jangan sampai saudara duduk aja nggak qobliyah, jangan, qobliyah. Tapi rumus ini diingat-ingat. Saya mau menerangkan dalilnya biar kita faham dari mana ini qobliyah Jumat nih. Ini mengkias zuhur, bukan. Emang ada hadis tersendiri dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis bisa dilihat di dalam kitab namanya Nailul Autar, atau matannya nama Imam Syaukani karyanya. Matannya namanya Muntaqal Akhbar. Hadis hukum pilihan, begitu dengan judulnya. Hadis nih. Bisa sahih hadisnya. Nanti akan saya terangkan bagaimana Asy-Syaukani mengomentari di sini. Kasusnya daripada sahabat Nabi namanya Sulek Al-Ghatafani. Ada orang namanya Sulek. Sulek. Bukan Sulek. Begitu. Sulek. Sulaik Al-Ghatafani. Jadi Sulek ini ketiduran. Akhirnya bangun-bangun agak telat. Udah tengah 12. Jauh rumahnya. Sulek nih masuk ke Masjid Nabawi. Nabinya udah
khutbah. Tuh telat. Sulek nih masuk masjid, nabinya sudah, artinya sudah tuh sedang berkhutbah nabinya. Khutbah apa nih? Jumat. Saya terjemahnya dulu, ntar bahasa Arabnya saya bacain hadisnya. Khutbah Nabi lagi khutbah. Nabi lihat tuh dari mimbar, ada sahabatnya datang, nampaknya Sulek nih kayak kita orang pola pikirnya, nampaknya mewakili kita. Beneran, khutbah Jumat itu dengerinnya hukumnya apa? Wajib, baik. Salat qobliyah Jumat sunat. Jadi ya udah duduk aja begitu. Sulek tuh duduk aja, enggak salat qobliyah, duduk aja. Ini Nabi ada begitu tuh lagi khutbah ditegur. Kalau kita kan nggak berani khotib begitu tuh. Sulek lagi khutbah nih, Nabi ngobrol sama jamaah. Nih ngomong lagi khutbah tuh kalau yang pokok kudu jangan diem aja. Begitu. Itu mau temannya handphonenya bunyi lagi khutbah. Ringtone-nya nih kagak dimatiin. Mana bunyinya itu adalah Bang Toyib. Bang Toyib. Begitu, diem aja. Yang dia aja diem aja, nggak ada handphonenya. Kan nggak boleh gerak. Nah, ngeganggu sama yang lain. Saya juga, ente juga keganggu. Gitu. Maka ini Sulek Al-Ghatafani duduk. Nabi ingetin. Kata Nabi, Sulek, apakah engkau sudah sholat sebelum ke masjid ini? Udah sholat belum? Nih yang bakal orang menjadi perdebatan. Bahasa nabinya begitu. Sulek, apakah kamu sudah sholat sebelum datang ke masjid? Kira-kira sholat apa maksud Nabi? Tahiyatul masjid bukan? Tahiyatul masjid dikerjakannya di mana? Kalau di rumah? Nggak ada tahiyatul rumah. Kagak ada. Nabi bilang, ente udah sholat belum sebelum datang ke masjid? Sholat apa maksudnya? Qobliyah. Qobliyah apa? Jumat. Dibilang qobliyah Jumat enggak ada. Kagak paham begitu. Nah, Sulek jawab. Kata Sulek, belum ya Rasulullah. Belum. Betul belum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sulek, bangun dulu. Bangun dulu. Sholat ya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Qobliyahnya nih jangan suratnya panjang. Jangan rakaat pertama Yasin. Kedua Tabarok. Entar khotib udah selesai khutbah, sholat Jumat dia masih qobliyah aja dia. Sholatlah cepetin. Ini nih Imam Syaukani di dalam Nail Autornya sulit dimengerti kalaulah ini bukan qobliyah Jumat. Ini nabinya ngomong ente udah sholat belum sebelum datang ke masjid. Enggak mungkin sholat tahiyatul masjid yang dimaksud Nabi, sebab bahasanya sebelum datang ke masjid. Begitu. Enggak mungkin. Maka inilah ulama-ulama tuh ada namanya qobliyah Jumat 2 rakaat. Ini 2 rakaatnya nih. Nanti yang 4 nanti kita jelaskan hadisnya. Yang 4 kita orang 2 orang ngerjainnya. Qobliyah. Kata dalam hadis nih, sahih hadisnya. Ja'a Sulaikun Al-Ghatafaniyu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Faqala ya Sulaik, as-sallaita qabla an taji'a? Faqala Sulaik, la ya sayyidi ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salli rak'ataini
wa tajawwaz. Itu bahasa Arab yang tadi saya terjemah. Begitu. Qobliyah Jumat, jangan enggak qobliyah Jumat tuh. 2 rakaat, ini muakkad. 2. Bacanya apa? Udah yang bisa aja Pak. Ya udah kuliah kulhu, surat langgana. Udah itu aja. Gede ganjaran. Gitu. Baca kuliah itu 1/4 Al-Qur'an ganjarannya. Baca kulhu itu 1/3 Al-Qur'an ganjarannya. Gitu. Tuh begitu. Udah ini aja. Surat ini yang dibaca. Qobliyah. Nah, ada pengamalan begini kita orang, karena di Indonesia ini ada sebagian masjid adzannya. Ini saya mau rapihin sekarang nih untuk kedudukan ini nih biar nggak keliru. Di kita orang nih dalam pengamalan ajaran Nabi ini ada 2. Ada yang Jumatnya adzannya sekali, ada yang Jumatnya adzannya 2 kali. Kita enggak mau memperbincangkan dalil-dalilnya di lain kesempatan karena kita ngomongin tentang sholat sunat. Jadi ini 2 kali sekali ini bagaimana? Ini pada bagian lain biar enggak terlalu panjang di sini. Kalaulah adzan sekali, ini adzan sekali, adzan 2 kali kita enggak komentari. Artinya untuk urusan qobliyah Jumat. Ini yang kita mau komentari, bila saudara ikut sholat Jumat di masjid yang mana adzannya sekali. Saya mau tanya dulu, kalau adzan sekali itu adzan dulu baru khotib naik mimbar atau naik mimbar dulu baru adzan? Hah? Diingat-ingat dulu nih. Diingat-ingat yang kemarin-kemarin. Kalau adzan sekali, apakah khotibnya naik mimbar dulu baru kemudian adzan, ataukah adzan dulu baru kemudian naik mimbar? Naik mimbar dulu baru adzan. Begitu ya? Baik. Dia naik mimbar. Dia naik mimbar biasanya salam tuh khotib kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, duduk baru adzan. Begitu ya? Kita udah qobliyah belum? Udah qobliyah belum? Belum. Lalu khotib udah selesai adzan diri, memulai pada bangun salat qobliyah. Qobliyah apa? Jumat. Apa nih hukumnya? Diingat-ingat kemarin-kemarin ngerjain. Begitu. Ini apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Kenapa haram? Hah? Khotib udah naik mimbar, padahal dia sudah ada di situ, maka haram. Ingetin tuh. Sholat aja bisa masukin ke neraka. Sholat, apalagi nggak sholat. Inilah butuh ilmu. Ingat-ingat, kita begitu nggak tuh kemarin-kemarin? Begitu. Maksud saya nih, saya jelasin. Begitu. Jadi kalau khotib udah naik mimbar, udah nggak usah qobliyah. Ini maksudnya qobliyah nggak usah, bukan nggak ada. Enggak. Kalau khotib udah naik mimbar, kita ada di situ. Kalau yang adzan 2 kali, kita qobliyahnya khotib udah naik mimbar belum? Belum. Tuh. Itu enggak masalah. Wong khotibnya belum naik mimbar, enggak masalah. Ini yang kita mau sedikit ulas supaya kita paham. Kalau khotib sudah naik mimbar, adzannya sekali, maka kita jangan ngerjain qobliyah. Saya pengen biar nggak hilang ganjaran gede ini. Nanti saja sesudah sholat Jumat rapih.
Kalau mau ngerjain, ntar nih diterangin atu-atu. Kan kita belum ngomongin waktu qobliyah mulai kapan, waktu dia mulai kapan, belum kita. Belum nerangin itu. Kita nerangin atu-atu, biar saudara paham. Haram. Udah berapa kali kayak begitu tuh, tobat. Begitu. Kata kita nih, sok-sokan, gua aswaja. Ini salah masjid. Aduh, salah masjid lagi. Aswaja, asal ketemu warung jajan. Begitu. Ini bukan begitu, ini aja ajarannya. Kita harus paham nih duduk-duduknya biar kita nggak keliru. Nanti aja. Cuman nih yang sholat nih hukumnya apa tadi tuh? Qobliyah yang khotib naik mimbar hukumnya haram. Ini yang menyebabkan dia dosa siapa? Ini saya mau tanya nih, yang membuat dia dosa nih siapa ini? Kan dia dosa nih. Yang membuat dosa siapa ini? Siapa ini? Yang membuat dia dosa? DKM. Ya, pengurus majelis Jumat, begitu ya? Maka dia bakal dituntut ketika ada orang diri tuh. Dia bakal dituntut di akhiratnya sama dia yang ngerjain. Ya Rob, gua dosa. Ini penyebab gua dosa. Dia kagak kasih kesempatan buat saya. Sian tuh DKM. Gitu. Yang adanya tuh begitu. Maka saudara, biar kita paham, kita sebagai DKM bagaimana biar tidak disalahin. Kan begitu. Ini saya mau ngatur solusi semuanya ini. Solusi yang kita mau bedah. Bagaimana biar kita jangan salah? Ini atur. Tolong kalau Jumatnya mau bertahan juga adzan tuh sekali. Begitu pilihannya itu, maka cara ini kerjakan biar semuanya selamat. Bagaimana caranya? Saya ngasih solusi biar gampang. Duhur gitu. Duhur jam berapa? Jam 12. Baik. Kalau duhur jam 12, kita nih adzan sekali. Begitu artinya majelis Jumat kita atau masjid kita. Kita bertahan di situ umpama, maka upayakan pengumuman keuangan dan informasi lainnya paling tidak 5 menit sebelum adzan. 5 menit sebelum adzan. Adzan itu maksudnya masuk waktu. Kalau ibarat dohor jam 12, mulai dirinya si pengurus ini bagian kesekretariatan ini mulai dirinya 12 kurang 5 begitu. Intinya sebelum adzan dikit lagi dah gitu. Biar saya gampang aja 5 menit. Begitu bahasa saya. Ini solusi buat kita pengurus biar nggak salah di agamanya. Begitu. Bagaimana? Kan tentu kita salam sebagai pengurus atau panitia Jumat. Assalamualaikum, biasanya alhamdulillah, sholawat, segala macam sampai amma ba'du. Habis itu puja-puji, syukur, segala macam. Habis itu selanjutnya sholawat salam. Ini nih kira-kira memakan waktu 5 menit makan waktunya. Baru segitu doang tuh. Artinya dari mulai assalamualaikum, alhamdulillah, terus sampai amma ba'du. Biasanya nih praktek umum, terus kemudian pertama-tama kami panjatkan puji-puji syukur segala macam, selanjutnya sholawat salam. Ini kira-kira menelan waktu 5, artinya 5 menit. Kalau tadi jam 12 kurang 5 sudah pukul 12, artinya 12 tuh udah masuk waktu. Nah, sebelum ngumumin keuangan, khotib Jumat depan atau Jumat ini dan seterusnya, berita-berita yang dia mau sampaikan dari apa yang dianggap perlu disampaikan, awali ngomong begini. Ini solusi.
Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang mulia, waktu Jumat untuk hari ini jam 12.00 dan alhamdulillah sekarang sudah masuk. Karena itu bagi saudara yang mau qobliyah Jumat, kami persilahkan untuk mengerjakan qobliyah Jumat sambil kami membacakan maklumat-maklumat yang akan kami sampaikan untuk perlu diketahui dan penting dimaklumi oleh kita bersama. Biasanya kan ngomongin duit, pendapatan, keluar dan seterusnya. Jadi kita orang tuh ketika disuruh begitu tuh diri qobliyah. Kalau mau qobliyah diri. Itu diri itu. Khotibnya udah naik mimbar belum? Belum. Ini kan pengumuman baru. Belum naik mimbar. Anggap dia selesai. Lalu adzan. Lalu kemudian khotib naik mimbar. Belum kelar juga nih orang qobliyahnya. Umpamanya nih. Belum kelar juga qobliyahnya. Ini enggak dosa. Namanya yugtafaru fid dawam ma la yugtafaru fil ibtida. Dimaafkan yang udah kadongan, yang tidak dimaafkan bila dalam permulaan. Dia mau udah kadongan, khotib naik mimbar begitu, kayak di lampu merah begitu, habis kuning nih udah di tengah, merah jangan berhenti di tengah-tengah, jangan terus, polisi juga nggak omelin, ini udah kadongan begitu. Itu kayak begitu. Jadi kalau sudah begitu, kita DKM nih, itu orang kagak ngerti. Waktu dibilangin kalau mau qobliyah silakan, waktu udah masuk, nggak mau juga. Pura-pura budak, nggak denger, jejak aja tuh orang. Sampai pengumuman selesai. Sampailah kemudian itu khotib naik mimbar. Kata pengurusnya biasanya, oh santai. Gitu biasanya. Udah waktu, ayo baik. Dia naik mimbar. Si khotibnya. Khotib. Namanya siapa khotib ini? Al-Fakir. Satu Al-Fakir bahasa saya tahu itu. Nama khotibnya Al-Fakir. Begitu. Maka kalau khotib udah naik mimbar, lalu orang ini pada qobliyah. Dia dituntut di akhirat. Tuh ente salah. Kata dia, yang membuat salah adalah DKM. DKM ya kan kagak, udah saya bilangin. Begitu. Namanya solusi. Namanya. Bilangin. Ngaturnya begitu. Kalau kita pun juga mau bertahan satu kali azan. Mau bertahan. Begitu. Dan kita jamaah harus paham. Jangan dia udah naik mimbar masih pada diri aja. Oh ini diri, ini diri, ini diri. Pernah nggak tuh lihat kayak begitu tuh di masjid-masjid tuh kalau Jumat tuh kayak begitu? Hah? Oh pernah begitu. Pernah ngerjain juga? Gitu. Ingat-ingat nih, jangan sampai keliru tuh. Begitu. Jangan sampai keliru. Begitu. Jangan sampai keliru. Maka kalau dia mau bertahan satu kali, enggak apa-apa. Saya mau adanya sekali, enggak apa-apa. Begitu, silakan. Ini mah perkara sunat aja dah. Kenapa sih adzan itu 2 kali? Begini yang membuat sekali ini, kenapa ini membuat sekali ini? Karena kesalahan premis yang diangkat. Kesalahan premis yang diangkat. Karena premis yang diangkat, konklusi yang muncul juga akal keliru. Begitu, namanya khotoul burhan dalam kitab Sulamul Munawwarah. Kesalahan pengambilan dalil. Kesalahan di mana? Begini saudara, saya mau tanya, mohon jawabannya yang kencang. Rada kurang belakangan nih telinga ini, biar jelas. Ada yang bilang adzan 1 kali ikut Nabi, adzan 1 kali ikut Nabi, adzan 2 kali ikut Utsman bin Affan. Bahasanya begitu yang saya dengar tuh.
Adzan sekali ikut Nabi, adzan 2 kali ikut Utsman, artinya ikut sahabat. Adzan sekali ikut, adzan 2 kali ikut sahabat. Baik, pertanyaannya saya majukan, tinggian Nabi, tinggian sahabat. Halo, tinggian Nabi, tinggian sahabat. Nabi. Jadi sekali apa 2 kali? Hah? Sekali apa 2 kali? Halo, saya ulang. Adzan sekali itu ikut Nabi, katanya begitu tuh. Ikut Nabi. Kalau adzan 2 kali ikut sahabat Utsman bin Affan, begitu ikut sahabat. Begitu tuh. Pertanyaannya, tinggian Nabi, tinggian sahabat. Hah? Nabi. Yakin? Jadi sekali apa 2 kali? Lo enggak ketemu. Gimana? Tinggian Nabi, tinggian sahabat. Hah? Nabi. Jadi sekali apa 2 kali? Sekali. Itu muncul dari premis yang salah, muqaddimah yang salah, menyusun hipotesanya keliru. Saya mau nanya lagi, biar rapi pemikirannya. Adzan 1 kali, adzan 1 kali ikut Nabi, benci sahabat. Ikut Nabi, benci sahabat, menuduh sesat sahabat. Begitu, enggak mau ikut sahabat Nabi. Adzan sekali ikut Nabi, ogah ikut sahabat Nabi. Adzan 2 kali ikut Nabi juga, bukan ikut Utsman nih, pertanyaannya harusnya ikut Nabi juga, ikut sahabat juga. Adzan sekali ikut Nabi, ogah ikut sahabat. Adzan 2 kali ikut Nabi, ikut sahabat. Pertanyaannya, tinggian mana? Ikut Nabi dan ikut sahabat, ama ikut Nabi doang menuduh sesat ama sahabat? Halo? Ikut Nabi. Jadi tinggian mana? Sekali apa 2 kali? Berubah lagi tuh. Sekali apa 2 kali? Tuh begitu tuh, namanya orang menyesatkan tuh, begitu tadi tuh. Begitu. Datang dia ke Madinah, adzan Jumat berapa kali? Berapa kali? Nih, pernah umroh enggak nih? Jangan-jangan telat juga ini, kagak tahu nih. Berapa kali? Lah 2 kali muan juga. Itu begitu 2 kali muan, sama. Begitu sama. Begitu. Sama. Tapi saya dalam rangka bukan untuk kemudian begini begitu, kita mendudukkan kajian ini supaya kita duduk dalam bahasan ini. Begitu. Kurang lebih begitu. Jadi singkatnya, bila kemudian adzan tuh sekali, solusinya kayak tadi. Kalau saudara barangkali bertahan kayak tadi, biar selamat semuanya. Begitu. Jangan juga enggak selamat, kita kan sayang. Kita sayang sama masyarakat, sayang sama pengurus masjid juga. Semuanya kita sayang. Maka solusi itu Islam enggak pernah mati. Jangan sampai keliru. Begitu. Jangan sampai keliru. Begitu. Banyak kalau berbicara membedah dalil qabliyah Jumat ini, terlalu banyak. Begitu, terlalu banyak. Ini yang 2 rakaat itu dalilnya begitu, dari sahabat namanya Sulaik al-Ghatafani. Tapi bagi orang yang baru datang ke masjid, beda hukum. Ketika khotib lagi khutbah,
Kayak Sulek kan datangnya Nabi lagi khutbah, jangan duduk, masih dituntut mengerjakan qabliyah Jumat.